Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai linear regression dan cara mencari coefficient of slope dan coefficient of intercept. Oke, yang pertama kita akan mencari mengenai coefficient of slope. Caranya adalah kita isikan di bagian sini dulu ya. Nah, di sini sudah tersedia duration dan score. Ini kita akan mencari, kalau misalkan durasinya 3 menit, maka kita mendapatkan berapa score seperti itu. Nah, caranya kita akan mencari terlebih dahulu mengenai coefficient of slope-nya. Kita akan tuliskan di sini. Nah, rumusnya adalah kita ketik sama dengan, lalu kita ketik finesse. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan bagian known ini, variabel Y adalah variabel score. Sini kita blok. Ini yang sudah diketahui ya, karena yang di bawah sini belum diketahui, jadi kita menggunakan yang sudah diketahui. Lalu selanjutnya adalah variabel X, kita menggunakan variabel duration. Kita blok sampai sini. Nah, lalu kita ketik titik koma atau koma, kita akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita akan pilih true terlebih dahulu, ketik, diklik aja 2 kali, lalu titik koma atau koma, lalu kita klik ini yang false. Ketik 2 kali, dalam kurung, lalu di enter. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, lalu kita kopikan, kita masukkan ke dalam tabel ini. Kita copy value aja. Kita copy value, caranya adalah, nah ini pas paste, ini kita pilih yang ini ya. Yang ada 1, 2, 3 ini. Kita copy value. Oke. Nah, untuk mencari coefficient of intercept, kita menggunakan insert. Caranya adalah kita blok dulu data ini hanya sampai sini aja karena yang bawah ini belum diketahui. Lalu kita pilih insert, lalu kita di sini ada chart, kita pilih yang ini. Chart scatter, kita pilih yang pertama. Oke, ini udah muncul. Nah, kalau misalkan ini kayak gini nggak muncul kotak dialog di sebelah sini. Di sebelah sini kan biasanya untuk kotak dialog, tapi karena ini tidak muncul, jadi caranya adalah kita klik yang ini ya. Kita klik dulu ini. Lalu kita klik tanda plus ini. Lalu kita klik trendline ini. Nah, supaya untuk memunculkan ini, trendline ini, kita klik more option. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, untuk trendline-nya kita pilih yang linear, dan kita scroll ke bawah, kita centang bagian display equation on chart dan display R-score. Nah, ketemu ini, lalu kita geser ke bawah. Supaya kelihatan, nah ini aku mau gedein tulisannya. Supaya kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan ganti warna garisnya ini. Caranya adalah kita klik aja di garisnya. Nah, lalu di bagian sini kita scroll. Kita pilih yang ini ya, ikon ada catnya. Ada ikon cat ini. Kita pilih yang ini. Kita pilih warna merah. Oke, ini sudah berwarna merah. Kita bisa silang aja kita tutup. Nah, lalu coefficient of intercept-nya adalah yang ini ya. Kita copy aja yang ini. Kita copy. Oke. Nah, untuk mengetahui skornya, durasi 4 itu skornya berapa ya? Itu caranya adalah kita punya rumus. Caranya adalah jadi rumusnya adalah sama dengan ini 5,2503 dikali dengan duration ditambah dengan 67,162. Nah, ini untuk mengetahui skor yang sebelah sini. Coba kita kerjakan ya. Kita coba kerjakan menggunakan rumus ini. Ini biar kelihatan, pindah di bawah sini. Nah, jadi kelihatan rumusnya ini. Oke. Jadi sama dengan kita kliknya di bagian duration sini ya, di bagian scoring. Nah, ini jadi rumusnya ini sama dengan 5,2503 dikali ini durasinya 5 ditambah dengan 67,162. Nah, jadi kayak gini ya. Lalu kita ini aja ya. Paste sampai ke bawah. Kita isikan lagi sampai bawah sini. Oke, kita ulangi lagi. 5,2503 dikali durasinya ini ditambah 67,162. Oke, ini ketemu ya, jadi durasi ini kita jadikan number. Oke, ini dijadiin number semua biar no. Oke, ini kita blok. Kita ganti di sini kan general, kita ganti number. Oke, ini ketemu. Kalau durasinya 8, itu skornya 108, karena rumusnya seperti ini. Ya gitu ya teman-teman, cara untuk mencari durasi melalui linear regression.
Oke, kali ini sudah tersaji data tentang linear regression hipotesis testing. Nah, di sini cara menginterpretasikannya adalah dengan cara kita ke bagian data ya. Dengan ini udah ada data di sini, udah ada data. Nah, tapi kita menginterpretasikannya adalah di atas ini ada bagian data, lalu kita klik dan pilih di bagian data analisis. Pokoknya di bagian sebelah kanan pojok ini ada data analisis. Kita klik, lalu kita cari yang regression. Nah, ini udah kepilih ya yang regression, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini kita ini diam dulu ya. Kita mau mencari, kita isi dulu ya bagian input Y. Nah, Y-nya ini adalah, nah di sini kan sudah ada data dan sudah ada tulisannya ya, ini iklan radio X1, digital marketing S2, iklan koran X3, keputusan pembelian Y, kayak gitu. Nah, berarti Y-nya di sini adalah keputusan pembelian. Nah, ini kita blok. Nah, ini udah terisi. Nah, lalu kita masukkan yang X-nya. Nah, di sini X-nya ini ya, ini udah ada tulisan X1, X2, X3 kita masukkan. Lalu di sini ada tulisan label, ini kita centang. Lalu di sini output option-nya kita pilih new worksheet. Lalu kalau sudah kita pilih OK. Oke, ini jadi sudah ada ya outputnya di sini. Ini kita gedein dulu biar rapi tulisannya. Biar rapi tulisannya. Oke, kalau udah naik yang perlu diperhatikan, kita perlu memperhatikan bagian ini ya, R square. Ini kita blok dulu pakai warna kuning karena ini penting banget. Ini mau kita analisis. Lalu setelahnya kita akan bagian yang ini, signifikan F. Lalu di bagian p-value ini juga penting. Lalu di bagian koefisien. Koefisien ini menyatakan bahwa kalau misalkan dia tidak ada min ya, berarti hasilnya adalah positif. Tapi kalau ada tulisan min ya, berarti dia negatif seperti itu. Nah, lalu kita tulis di sini analisisnya. Ini aku pakai kira gini, terus kita pilih bagian center, lalu kita pilih wrap text. Kita ketik di sini. Nah, kita di sini akan menafsirkan atau kita akan menuliskan di sini maksudnya apa? Kita akan menuliskan ya guys. Oke. Dari nilai R square memiliki nilai sebesar 0,070 ya. Ini nilainya 0,5705. Ini kita ambil beberapa angka aja ya. Yang berarti variabel keputusan konsumen atau Y kemudian konsumen tadi ya teman-teman, sudah kita dari data tadi sebesar tadi 57,05% dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Sedangkan 42,9 ini tiba-tiba loading. Oke, 42,9% sisanya. Oh, ada bisa. Kita jangan. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Ini kita kasih warna nanti aja ya, kita kasih warnanya nanti aja. Lalu untuk bagian sebelah sini kita blok segini ya, margin center, wrap text, lalu pilih yang ini. Nah, oke, untuk signifikannya ini kita akan tuliskan sebentar. Oke, kita akan interpretasikan yang signifikannya dari tabel ANOVA. Ini kan dari tabel ANOVA ya. Ini. Ketahui nilai signifikan F. Signifikan F sebesar nilainya berapa? 0,0, kita lihat aja 4, 6, 3. 0,043 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari, kita kasih lebih kecil tuh ini
dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan variabel x1, x2, x3 dan dalam ini memiliki signifikan terhadap keputusan. Nah, untuk yang bawah ini kita akan interpretasinya di bawah sini aja karena ini lumayan agak panjang. Ini kita marke teks. Jadi kita interpretasinya ini di bawah. Oke, jadi kita ketik dulu. 1, iklan radio X1. Ketik 2, variabel X1 memiliki nilai koefisien sebelum nilainya 0,1974 ya. Dan nilai value sebesar nilai p value-nya ya. 0,6412 yang mana nilai p value tersebut lebih besar pakai logo dari 0,05 titik sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial terpisah memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen atau variabel Y titik. Itu udah berapa teks? Oke. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Oke, selanjutnya ini yang kedua ya, mengenai digital marketing yang ini ya, guys. Ntar ini. Ya, caranya kalau dia terbiasa, nanti kan dia akan berubah ke bawah, jadi ke bawah. Jadi caranya adalah kita tekan Alt, lalu kita tekan Enter. Nah, ini udah di bawah sini. Oke. Digital X2. Ini sama ya kayak yang di atas, variabel X2 nilai sebesar. Oh ya, nilai koefisien ya. Oh, ini nilai koefisien. Koefisien. Ini juga koefisien sebesar berapa nih? 26,870 sebesar 0,0776 yang tersebut lebih kecil itu simbol ya dari 0,0 titik sehingga dapat
memiliki yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Ini selanjutnya yang iklan koran ya. Yang ketiga adalah iklan koran. X3 variabel X3 koefisien sebesar 1,599 dan value sebesar 0,37, yang value lebih besar visible dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap keputusan. Titik ini tadi ada salah ya guys. Ini seharusnya X2 ini seharusnya X. Ini dapat disimpulkan bahwa ya yang oke. Nah, kalau udah kayak gini kita blok. Kita akan blok ini pakai warna kuning untuk biar tahu, biar ke notice kalau kita kalau ini adalah interpretasinya seperti itu. Kita akan copy paste datanya ke SPSS. Kita blok dulu datanya, yang di blok adalah ini aja ya, yang heading ini tidak perlu. Lalu kita buka SPSS. Nah, kita buka SPSS lalu kita kopas datanya. Oh, belum muncul ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini kita copy lalu kita kopas ke SPSS. Oke. Ini udah ada datanya, lalu kita ke variabel view. Nah, di sini kita akan merubah ini jadi X1, X2, X3, dan variabel Y. Lalu di sini kita akan kasih variabel yang namanya tadi ya. Yang pertama tadi adalah iklan radio digital, iklan koran, dan pembeli. Kita cek dulu apakah namanya sudah benar atau belum. Kita cek dulu ke data Excel-nya tadi. Iklan radio digital marketing koran 29. Oke, dan benar. Langkah selanjutnya adalah kita buka lagi SPSS-nya. Nah, ini kita ganti bagian ini measure. Ini kita ganti ke scale semuanya ya, kecuali yang variabel Y. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke data view, lalu kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Nah, muncul kotak yellow kayak gini. Lalu kita masukkan yang ke tabel dependen ini, keputusan pembelian ini kita masukkan ke kolom ya, kolom dependen, lalu yang independen ini kita masukkan yang X1, X2, X3 kita masukkan ke independence. Lalu kalau udah kayak gini kita pilih di sini yang statistik. Kita pilih statistik. Oke. Lalu kita centang yang collinearity diagnosis. Lalu continue, lalu kita pilih plot. Nah, yang plot ini kita masukkan di bagian Y. Di sini adalah yang S receipt bagian Y, lalu di bagian X adalah Z. Ini ya, Z spread. Lalu kita centang histograph dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, lalu kita klik save. Nah, di bagian residual ini ya, kita centang yang unstandardized. Lalu kita continue, lalu kita oke. Nah, ini ada hasilnya ya. Kita tunggu dulu. Oke.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nanti muncul hasil seperti ini. Oke, akan muncul chart, scatter plot. Nah, kita akan menginterpretasikannya ke Word. Oke, kita akan interpretasikan ini ke Word. Kita akan interpretasikan ke Word. Kita buka dulu Word-nya. Ini sudah buka ya. Nah, kita ketik di sini uji asumsi klasik. Kita pakai ABC. Enggak loading ya. Word-nya. Oke. Kita uji asumsi klasik. Ini kita full kan. Terus bawahnya pertama adalah uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini kita menggunakan di data output tadi ya, output dari data yang sudah sudah pada linear tadi, pada data yang sudah kita analyze ya. Kita menggunakan ini ya, kita menggunakan gambar diagram ini, kita copy spatial aja, copy spatial yang kita centang image. Biar hasilnya nanti di sini ini kita paste. Nah, ini kita kecilkan ukurannya. Oke, ini ya kurang lebih. Nah, di sini kita berikan keterangan uji normalitas dengan melihat diagram histogram di pola bentuk lonceng atau bunyi, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam analisis terdistribusi dengan baik. Oke, selanjutnya klik yang B. Kita ini enter lagi 2 kali, lalu kita klik yang B. Oke, ini agak salah. Di sini kita kasih angka 1. Oke. Yang 2, kita menggunakan oke, ini seharusnya gambarnya di bawah. Nah, kayak gini. Supaya memudahkan, oke. Boleh pindah ke sini. Ini kita ini. Nah, ini kita pilih kedua. Nah, yang kedua ini adalah berdasarkan gambar ini yang bawah plot ya, ini nanti kita copy di spatial image. Kita sebelumnya kita tulis dulu ini berdasarkan plot ya, baru nanti gambarnya ditaruh di terlihat bahwa sebagai datanya dari iya guna yang tadi gambarnya dapat disimpan dengan digunakan distribusi. Oke, lalu kita kasih gambarnya. Ini kita kecilkan gambarnya.
masukkan. Oke, lalu enter ke bawah lagi, cukup ya, ke bawah ini cukup, kita lihat kalau nggak cukup kita ke bawah. Oke, ini kita lihat dulu. Nah, untuk yang ketiga ini berdasarkan Cosmogorus Smirnov. Cosmogorus Smirnov di atas. Nah, karena ini tadi belum ada Cosmogorov Smirnovnya, kita balik lagi ke file ini. Kita balik lagi ke file ini tadi. Nah, kita akan pencet yang analyze ini, lalu kita pilih yang non-parametric test, kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih ini ya, yang satu, yang one, yang satu, sampel KS. Kita klik, nah ini akan muncul kayak gini. Nah, yang dari kotak ini yang akan dipindah ke test variability adalah yang unstandardized residual ini. Kita klik, nah lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul yang Cosmogorus Smirnov. Kita bisa copy paste gambarnya di sini, kita klik copy paste, lalu kita image. Oke, kita pindah ke, balik lagi ke Word. Ini kita copy di sini, ternyata nggak bisa ya. Oke, kita pindah ke sheet baru. Ini ya kita pindah ke sheet yang baru. Karena ini nggak cukup di sini. Oke, ini udah ada gambarnya, terus kita tulis di sini berdasarkan uji course ini apa nih? Kolmo ya, Kolmogorov Smirnov test ditemukan bahwa nilai sebesar 0, berapa itu? 1, ini ya, 198 yang mana nilai tersebut besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang digunakan terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya ini yang B, ini tadi kan yang A, uji normalitas itu ada histogram, berdasarkan plot, dan berdasarkan Kolmogorov Smirnov. Lalu yang B ini adalah uji multikolinearitas. Nah, kita cari dulu gambarnya. Di sini kita menggunakan gambar yang koefisien. Kita cari, nah ini gambar koefisien. Copy spesial, nah ini udah image. Kita paste. Di sini kita kecilin gambarnya. Di sini ya. Berdasarkan nah, di atas diketahui bahwa FIF nya statistik FIF dari masing-masing variabel adalah lebih kecil dari 10 dan nilai apa sih dari sini adalah berapa ini tadi? Ini dari 10 lebih kecil dari adalah masing-masing variabel adalah lebih kecil dari 10 dan nilai collinearity tolerance dari masing-masing variabel adalah lebih besar daripada 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa yang digunakan dalam penelitian
dari gejala multikolonia multi nanti multikolinear. Oke, selanjutnya yang C adalah uji heterokedastisitas. Kita pakai gambar yang ini. Nah ini, ya, copy spatial image. Kita paste, kita kecil. Nah, kita kecil. Berdasarkan catalog di atas menunjukkan bahwa data, ya berdasarkan scatterplot, data tersebar secara merata dan tidak. Ini kenapa ini? Membentuk pola tertentu. Apakah data disimpulkan? Maka dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala terus ke plastisitas. And then itu kita set berikutnya. Masih nggak cukup nih. Oke. Sekarang kita B. Tadi kan ini sudah A, uji asumsi klasik. Sekarang B, uji hipotesis. Yang pertama, ini kita set numbering value-nya diganti dulu. Biar mulai dari awal. Nah, di sini pakai gambar yang model summary. Tabel ini. Oke. Berdasarkan tabel di atas bahwa R sebesar R skornya 0,560 atau sebesar 6,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian sebesar 56,0% dipengaruhi oleh variabel iklan. Ini nggak bisa. Iklan koran. Sedangkan sisanya dipengaruhi lain di luar penelitian. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yang B. Oke, yang B. Yang B itu adalah, ini kita ganti dulu, kita set numbering value-nya kita ganti B. Yang B itu adalah kita menggunakan tabel ANUVA. Oh ini, kita copy spatial image. Nah, ini merupakan di sini terusnya namanya adalah signifikansi. Nah, lalu keterangannya di sini adalah
berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi atau value adalah 0,051, yang mana nilai tersebut besar dari lebih besar dari sehingga kesimpulannya pecah simultan bersamaan ketiga variabel dependensinya dalam penelitian memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y atau B dalam hukum. Selanjutnya yaitu yang C, signifikansi parsial. Penting. Jadi tadi ngomong tabel yang digunakan adalah tabel koefisien ini. Spesial. Kemudian kita kopikan ke sini. Kita kasih angka 1. Yang pertama adalah iklan radio. Variabel X1 memiliki value sebesar value standar value-nya ini 0,671 tersebut lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara sial tapi tidak variabel keputusan. Oke, yang kedua selanjutnya yang digital X2. Variabel X2 memiliki nilai value sebesar, kita lihat sebesar 0,09 tersebut kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel ini memiliki signifikan terhadap yang ketiga adalah X3 variabel
0,698. Dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara sial paling pada angkor tidak signifikan terhadap oke, ini tadi adalah interpretasi dari linear regression yang sudah kita buat. Oke. Nah, kita akan menggunakan data ini, lalu kita akan menganalize menggunakan SPSS. Nah, pertama-tama kita harus mengcopy data filenya yang terlebih dahulu. Kita copy sampai bawah. Lalu nanti kita akan paste ke SPSS-nya. Kita copy dulu datanya. Datanya ini. Lalu kita paste ke SPSS. Oke, salah penempatan ya guys. Kita bukan ke variable view, tapi ke data view di sini. Oke, ini udah ada datanya. Lalu kita ke variable view di sini. Nah, di bagian nama di sini kita rubah ya namanya. Yang pertama adalah subscribe, lalu it, lalu yang bawah ini. Lalu yang bagian value ini, yang bagian pertama ini. Nah, ini kita klik lalu muncul kayak gini. Ini kita ketik value-nya 0, lalu labelnya no subscribe, lalu kita add, lalu kita ketik lagi angka 1, kita add, lalu kita ketik OK. Lalu di bagian measure di sini kita ganti nominal, yang bagian yang pertama yang subscribe, yang lainnya kita ganti scale. Kalau sudah, kita balik ke data view, kita pilih analyze, kita pilih regression, kita pilih binary logistik. Nah, untuk yang dependent ini yang kita masukkan adalah yang subscribe. Lalu untuk covariatisnya kita masukkan A dan income. Lalu kita klik yang save. Ini kita klik bentar ya. Save ini yang predicted value-nya, ini probabilitas sama group membership kita centang, lalu continue. Lalu selanjutnya yang option, yang tabel ini kita klik. Nah, untuk ini boleh diklik, boleh enggak. Lalu kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Oke, di sini sudah ada output-nya ya. Lalu setelah muncul output seperti ini, akan kita interpretasikan ke dalam Word. Ke Word. Nah, ini sudah begini. Lalu kita akan interpretasikan. Yang pertama adalah kita kasih judul. Nah, yang kita akan yang kita interpretasikan yang pertama adalah ini. Beginning block yang 0, blok 0 yang beginning block. Copy spatial image. Kita akan membuat seperti perbandingan. Master. Lalu ini sebelumnya kita akan bikin kayak tabel dulu ya untuk membandingkan. Oke, ini kita kecil. Oke, di sini kita tulis yang di sini. Oke, di sini kita paste tadi ya gambarnya. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya kita lihat perbandingannya dengan yang metode ini. Blok 1 metode. Kita tulis yang kita bandingkan. Ini kita kecilkan karena kita besar. Oke, ini udah ada. Lalu kita beri keterangan di sini.
berdasarkan ini gedein aja berdasarkan data blok kedua atau blok 0 dan blok 1 ya. Oh, gini aja nggak apa-apa. Dapat disimpulkan bahwa data blok kedua itu kita ganti aja blok pertama blok 0 dan blok 1, bahwa data blok kedua berarti blok 1 lebih kecil dari data blok 0. Berarti bahwa dari Oke, selanjutnya kita ke yang model summary di blok 1 ini. Ini. Di blok 1 atau blok 2? Iya, di blok summary. Beda data di atas dapat diketahui variabel Y sebesar 2,4%. Ini ya variabelnya. Dipengaruhi oleh X yang ada di dalam oleh Oke, selanjutnya kita ada yang mana lagi ya? Oh, ini bawahnya Hostmare dan Lemessel test. Oke, yang ini. Oke, kita taruh bawah karena kita cukup. Oke. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nol data sedang satu data tidak sesuai jika nilai signifikasi lebih besar dari simbol 0,05, maka dapat dikatakan kita menerima nol karena data yang Oke, selanjutnya kita akan menganalisis classification tabel. Kita copy paste di sini. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi prediksi data kita sebesar 6,3%. Oke, and then kita akan ke habis. Oke, yang ini atau ini ya? Kayaknya ini yang variable equation. Oke, kita di sini. Oke, berdasarkan tabel
atas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari aplikasinya, variabel usia memiliki sehingga pengaruh terhadap gimana sih? Coba guys, pengguna variabel. Oke, jadi kayak gitu ya interpretasi logistik regression. Blackout. Jadi komputernya sempat nyalain. Oke. Nah, ini kita ada data mengenai data karyawan gitu ya. Nah, di sini ada data karyawan lama dan data karyawan yang akan direkrut gitu, yang calon karyawan. Nah, kita lihat di bagian variable view, ini kita bisa lihat di bagian label. Di sini kriteria yang dinilaikan. Ada intelijen, gender, ketelitian, optimistik, pengalaman kerja, gelar akademik, sukses pengerjaan soal matematika, Vince Delta Taher, lalu ada skor kinerja karyawan. Di sini juga ada kualifikasinya. Kalau gender itu perempuan laki-laki, ketelitian itu low atau high ketelitiannya, lalu optimis atau pesimis, lalu pengalaman kerja, lalu ada gelar akademik punya atau tidak, lalu ada sukses mengerjakan soal matematika atau tidak, lalu Vince Aldi Taher atau bukan, lalu yang terakhir adalah pengalaman skor kinerja karyawan. Nah, di skor kinerja ini bisa dibagi menjadi 1 sampai 10. Kalau satu karyawan mendapatkan skor 1 berarti dia kinerjanya rendah. Sedangkan kalau karyawan yang mendapatkan skor 10 berarti kinerjanya baik kayak gitu. Kalau kita lihat di data view di sini sudah ada 100 karyawan yang sudah tahu gitu ya performanya berapa gitu dari 1 sampai 10. Sedangkan 10 lainnya kita belum tahu performanya berapa. Apakah karyawan ini dapat atau lolos atau ya lolos menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau tidak. Nah, caranya kita untuk menganalisisnya kita menggunakan tutorial SPSS. Kita pilih analyze di sini. Lalu kita ke bagian neural networks. Kita klik multi perceptron. Nah, lalu di sini ada dependent variable, vector, dan covariety. Lalu ada variable di sini. Untuk dependent variable, kita pilih yang performa kinerja karyawan untuk mengetahui. Nah, sisanya kita masukkan ke covariety yang mau diujikan. Apakah ini akurat sebagai variabel untuk variabel untuk menentukan bahwa calon karyawan ini sesuai dengan kandidat gitu, ataukah karyawan ini adalah karyawan yang bisa diterima kerja atau tidak. Nah, lalu kita cek di bagian atas ini ada version, arsitektur, training, output, lalu save export option, kita cek semuanya ya. Kita cek version, nah ini kita skip, arsitektur ini kita juga skip, lalu di bagian training ini kita juga skip, kita lihat di bagian output, kita centang yang bagian independent variable important analysis, lalu kita klik yang save ini kita centang yang bagian save predicted value or category for each dependent variable, lalu kita pencet export ini, kita abaikan, option juga kita abaikan kalau sudah kita klik. Oke. Oke, ini ada ini ya, hasilnya gitu ya, dari analisis kita. Nah, bisa kita dilihatkan di sini, kita akan melihat di bagian ini independent variable important dulu deh. Nah, kita lihat di sini, bukan, kita lihat di sini dulu, model summary. Nah, model summary ini menentukan bahwa yang kita prediksikan itu sudah akurat atau masih jauh dari akurat. Bisa dilihat di sini, training error-nya masih gede, yaitu 50%, ini cukup besar, karena hampir setengahnya. Berarti prediksi yang kita gunakan, menggunakan variabel-variabel tadi itu belum akurat gitu ya. Lalu di sini juga persen incorrect prediction, incorrect berarti belum tepat ya, prediksi yang belum tepatnya besar ya, 58. Lalu kita scroll, kita lihat di bagian independent variable important, ini juga kita bisa lihat di sini, variabel yang penting yang digunakan sebagai indikator untuk menilai calon karyawan yang paling penting adalah intelijen, ini 100%. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Pengalaman kerja, oke, 63%. Lalu ada optimis personality, lalu ada ketelitian. Lalu oke, sisanya di bawah ya, sisanya 15, 14, 17%, dan 7% ini kurang penting. Jadi karena prediksi kita juga masih kurang akurat, banyak salahnya, hampir setengah lebih ya, setengah lebih prediksi kita belum 100% akurat, dan variabel atau indikator yang kita gunakan untuk menilai performa dari karyawan ini juga masih ada yang tidak terlalu penting. Jadi kita akan memprediksikan ulang. Nah, sebelum diprediksi ulang, kita balik dulu ke datanya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa prediksinya masih kurang akurat. Contohnya di bagian sini. Performanya seharusnya 7, tapi ketika kita prediksikan ternyata 10. Berdasarkan performa yang sudah ada. Jadi ini dianggap kurang akurat ya, karena tadi persenannya juga tinggi.
persenan ini ya, di model summary ini. Incorrect prediction, prediksi yang masih salah itu tinggi ya, 53%. Nah, kita akan memprediksikan kembali. Caranya adalah kita harus ini hasil prediksinya kita. Lalu kita ulangi prediksinya, kita pencet analyze, lalu kita pencet neural network, multi-layer. Nah, kita klik yang variabel. Nah, di sini ternyata berdasarkan analisis dari SPSS sendiri, bahwa yang paling penting ini, indikator yang paling penting digunakan untuk menilai performa karyawan itu yang paling penting adalah intelijen, lalu ada pengalaman kerja, optimistic personality, dan ketelitian. Yang lain tidak penting. Jadi yang tidak penting itu akan kita keluarkan. Oke. Nah, jadi yang paling penting dapat dilihat di sini adalah di bagian IQ dan pengalaman kerja. Sisanya ini tidak terlalu penting ya. Sisanya kayak di bawah 50% itu tidak terlalu penting. Jadi kita akan ambil indikatornya IQ atau intelligence, dan pengalaman kerja sisanya kita tidak masukkan ke dalam ini. Nah, ini kita ulangi ya, analyze, neural network, multi-layer. Lalu nah ini karena EQ tadi 100%, jadi kita biarkan di sini ya. Yang lain yang tidak terlalu penting ini kita keluarkan. Contohnya Van L. Dita ini tidak terlalu penting untuk indikator, sukses mengerjakan soal matematika juga tidak penting, secara akademik tidak, optimistik personality tidak, lalu ketelitian tidak terlalu penting, gender tidak terlalu penting. Menyisakan hanya dua ini ya, IQ dan pengalaman kerja. Lalu sebelum kita kita cek dulu yang lain. Version kita ini kita abaikan, arsitektur abaikan, training juga diabaikan aja, output ini kalau belum dicentang ini dicentang dulu, lalu yang ini juga dicentang, export diabaikan, option diabaikan, lalu kita klik OK. Oke, ini hasil analyze atau prediction yang kedua setelah tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Di sini sudah berubah ya. Perbandingannya model summary yang sudah prediction pertama kita lakukan dengan yang kedua. Ini adalah prediction yang pertama. Oke, ini yang kedua. Kita kasih perbandingannya. Nah, ini prediction yang pertama, yang kurang akurat tadi, karena ini masih besar banget kesalahannya, yaitu sebesar 50, hampir lebih dari setengah prediction kita salah. Lalu prediction yang kedua ini sudah jauh lebih rendah ya. 17 dan 21 ini sudah cukup akurat. Lalu kita lihat di sini normalize. Nah, ini independent variable importance-nya juga sudah. Lalu kita lihat ke bagian datanya apakah akurat. Oke, ternyata datanya cukup akurat ya. Bisa kita lihat hanya kesalahan-kesalahan, sebagian besar datanya itu diprediksikan secara tepat. Contohnya kayak ini, performa 10, ini prediksinya juga 10. Yang lain juga, ini hanya beberapa saja yang salah. Maksudnya kurang tepat, yaitu yang ini performa 9, tapi prediksi kita 10 ini juga. Tapi so far ini sudah sesuai dengan prediksi. Dan kita bisa lihat di sini performa prediksi yang akan kita ketahui dari calon karyawan ya. Jadi menurut prediksi ini yang diterima nanti adalah orang urutan ke ini ya, 113, 14, dan 15. Dan yang kemungkinan besar gagal adalah orang yang ini. Orang yang ada di urutan 101 dan 102. Jadi seperti itu prediksi mengenai calon karyawan.